Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik wanhi minal anbiya wal mursalin wal awliya syuhada al syarikin wal malaikatil muqarrabin khususan musannif handal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan man asazani hadal kitab Syekh Fadil Al-Jailani wa masyayikhin wa khususan Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Jailani ya, karya Syekh Abdul Qadir Jailani, Sufi Agung, pendiri Tarekat Qadiriyah. Ya, tafsir ini ya, memberikan pencerahan bagi para pengkaji tasawuf ya. Sebab dalam penafsiran ini Syekh Abdul Qadir Jailani sering menyampaikan corak ya, penafsiran yang bersifat isyari ya, bersifat kajian-kajian yang sufistik gitu. Maka bagi para pengkaji tasawuf sangat tepat sekali karena akan mendapatkan penjelasan atau penafsiran ayat demi ayat dari sisi sufistiknya. Malam ini kita akan melanjutkan kajian surat Al-A'raf ayat 175 sampai 178. Ayat yang akan kita bahas ini masih memberikan penjelasan kepada kita untuk belajar tentang umat-umat terdahulu, yaitu kita dianjurkan untuk belajar sejarah ya, sejarah umat-umat Nabi terdahulu ya, seperti umatnya Nabi Sulaiman, Nabi yang telah dijelaskan pada Al-A'raf ini ya, seperti Nabi Lut, Nabi Syu'aib, Nabi Hud, Nabi Soleh, sampai Nabi Musa. Ya, dari penjelasan yang sudah kita lalui, ya, ternyata problem yang dihadapi oleh para nabi dalam berdakwah, satu adalah ya sifat menentangnya para umat ya, dan perlawanan dari penguasa itu tantangan para pendakwah. Nah, dari objek yang disampaikan oleh para nabi terdahulu, pertama adalah perbaikan tauhid ya, selalu ajakan para nabi ya, dalam berdakwahnya pertama adalah mengajak bertauhid ya, untuk mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah tauhid yang didakwahkan adalah memperbaiki moralitas ya, seperti umatnya Nabi Lut ya, umatnya Nabi Nuh,
umatnya Nabi Syuaib, ya, Nabi Soleh, itu semua dua hal tadi. Satu, terjadi penyimpangan soal akidah, mereka sudah menuhankan selain Allah, kemudian diajak untuk mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua adalah perbaikan moralitas, akhlak. Nah, dua aspek ini sudah ada di dalam ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dalam hadis, ya, Nabi bersabda, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak-akhlak yang terjadi pada umat zaman lalu itu semua sudah, ya, dijelaskan di dalam Al-Quran, dan itu menjadi syariat Nabi besar Muhammad SAW. Mulai dari akhlaknya umatnya Nabi Lut, ya, yang dikenal dengan perilaku menyimpang, kemudian juga Nabi Nuh, ya, umatnya juga keras kepala, menentang. Kemudian Nabi Syuaib yang umatnya juga dikenal melakukan kebiasaan koruptif, ya, dengan mengurangi timbangan. Itu sudah terjadi pada umat-umat terdahulu. Lah, syariat Nabi Muhammad, ya, semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi terdahulu itu menjadi bagian dari syariat Nabi besar Muhammad SAW, dan semua juga dijelaskan bahwa itu bagian dari perbuatan fahsya dan mungkar. Dalam konteks ini, para pengkaji tasawuf atau para sufi, ya, semakin memiliki argumentasi yang kokoh, ya, untuk belajar tasawuf, ya, karena PR nabi-nabi terdahulu sama, dua hal tadi. Satu, soal pemurnian akidah, yang kedua soal dekadensi moral. Maka ketika dunia sedang mengalami dua hal tadi, yaitu semakin merosotnya kualitas tauhid, ya, banyak orang menuhankan materi, ya, banyak orang menuhankan jabatan, banyak orang menuhankan kekuasaan, ya, saatlah kita untuk berdakwah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jabatan sebagai amanah, kekuasaan sebagai amanah harus dijaga dengan baik, ya, supaya amanah itu dapat menjadi jalan keselamatan bagi pemegangnya. Ya. Ayat yang akan kita bahas, ya, adalah ayat 175, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhath dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalan qaumul ladzina kadzdzabu biayatina alladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadlimun. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Jadi ayat ini pesannya
masih terkait dengan pentingnya belajar dari kisah-kisah para umat terdahulu. Ada apa mereka? Nah, dari kisah umat terdahulu ini menjadi cermin bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa para nabi ya, membawa 2 tugas tadi, yaitu mengajak umat untuk bertauhid, mengesahkan Allah, kemudian yang kedua memperbaiki akhlak. Nah, di dunia tasawuf, dunia tarekat juga sama. Objeknya adalah memurnikan tauhid semurni-murninya, sehingga tidak ada lagi syirik khafi maupun syirik jali. Ya. Syirik khafi itu syirik yang samar, yang tersembunyi, tidak nampak secara kasat mata. Itu syirik khafi. Ya, seperti sifat riya. Rasulullah sudah mengkhawatirkan tentang sifat riya ini, syirik khafi. Ya, Rasulullah pernah ngendika, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku nanti yaitu syirik asghar. Apa itu ya Rasul? Yaitu riya. Itu. Lah riya ini kan nggak kelihatan. Orang kelihatannya soleh secara lahiriah, ya mungkin untuk soleh secara lahiriah bagus, gampang. Ya. Orang menjadi soleh secara lahiriah itu paling gampang. Ya, tinggal pakai baju koko, peci, ya, kemudian berpakaian seperti layaknya seorang muslim, supaya nambah soleh lagi. Ya. Sidatnya agak diitem-itemin supaya kelihatan bahwa dia ahli sujud, ya. Nah, itu gampang. Tapi apakah hatinya juga soleh? Nah, ini pertanyaannya. Sebab ya untuk membersihkan hati dari riya, syirik khafi itu tidak gampang. Itu ibarat penyakit, itu sangat membelit. Ya. Orang berusaha ikhlas, ya, tantangannya hanya bisa melepaskan riya atau tidak. Riya dalam ibadah ini sering sekali terjadi, ya, di antara kita. Ya, dia rajin berjamaah misalkan bagus jamaah di masjid, tapi niatnya jamaah ini yang perlu dilihat. Sebab apa? Setan itu sejak orang ini keluar rumah, setan itu sudah nempel terus, memberikan bisikan-bisikan tadi negatif seperti riya, atau dia memunculkan riya untuk supaya orang ini bisa mujamaah. Ya, contohnya dia males-malesan, terus iblisnya bilang, jangan males lah, cepet sholat berjamaah. Nah, kan di sana sedang ada atasanmu lagi jamaah. Masa atasanmu jamaah, kamu nggak jamaah? Wah, akhirnya bangkit semangatnya. Ini untuk jamaah bukan karena Allah, tapi karena tidak enak dengan atasan, tidak enak dengan Pak RT, tidak enak dengan tetangga, tidak enak dengan manusia. Nah, selama ibadah ya, terlintas niatan-niatan tidak enak karena manusia, gitu kan? Nah, ini sudah kehilangan ruhnya, sudah tidak ada keikhlasan di dalamnya, ya. Karena motivasi dia berangkat ke masjid bukan lillah, tapi dia sudah terseret oleh jebakan iblis, yaitu riya, supaya dilihat orang, dipuji orang. Nah, ini tantangan umat zaman sekarang itu seperti itu, dan itu ajaran Nabi. Gitu. Jadi para sufi ini ya sebenarnya ya mengamalkan apa yang diajaran Nabi dari aspek lahir maupun batin. Aspek lahiriahnya ngikutin aturan fikih, aspek batiniahnya mengikuti aturan tasawuf.
Soal riya di dalam bab fikih nggak dibahas. Nggak ada dalam Fathul Qorib ya. Kemudian Fathul Mu'in dan lain-lainnya tidak disebutkan yang membatalkan sholat salah satunya adalah riya. Min mubtilatil sholah itu nggak ada riya, atau min nawaqidil sholah riya nggak ada. Padahal hadis Nabi jelas selama ibadah masih terselip riya tidak akan diterima oleh Allah. Innallaha la yaqbalu amalan fihi misqalu dzarratin min riya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima sebuah amal ya jika di dalam amal ini terdapat seberat biji sawi dari riya. Gitu. Nah, ini tugas kita itu bersihin hati dari riya. Sebab Pak, riya ini yang mengendalikan adalah iblis. Iblis selalu berusaha memalingkan tujuan ibadah kita. Sebab iblis kan sudah ya berkomitmen janji. Ya, saya nggak apa-apa dilaknat oleh Allah, tapi ya Allah beri kesempatan saya untuk menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Maka banyak sekali orang yang beribadah kalau tidak didasari dengan ilmu tasawuf pasti keseretnya ke penyakit riya tadi. Dan riya digerakkan oleh setan atau iblis yang selalu berusaha memalingkan ibadah kita dari tujuan semula. Itu. Di sini pentingnya ngaji tasawuf itu ya. Ya kalau untuk orang awam ya, dianggap tidak masalah gitu kan. Tapi bagi orang yang sudah berilmu ya, tentu kualitas ibadah kita ini perlu ditingkatkan ya, tidak hanya sebatas ibadah yang didasari dengan basic fikih tok gitu. Sebab kalau didasari fikih tok tadi saya sebutkan, saya jelaskan, riya tidak ada di dalam bagian batalnya sholat. Itu kan sebab fikih membahas hal yang lahir. Kentut baru batal, ya, bersentuhan ya dengan ajnabiyah baru batal. Gitu. Tapi kalau riya di fikih tidak disebutkan, maka riya ini menjadi bagian aspek batin dan ilmunya ada di tasawuf ya. Maka ini penting kita untuk membersihkan akidah kita ya dari syirik jali maupun syirik khafi. Kalau syirik jali saya kira zaman sekarang sudah tidaklah. Sekarang sudah nggak ada orang nyembah berhala ya, nggak ada ya. Orang menyembah batu ya sudah tidak ada. Jadi secara syirik jali itu syirik yang physically, yang nampak gitu. Gitu. Kalau misalkan ada orang menganggap pohon ini itu sakti, ya, nah ini juga termasuk syirik jali, gitu ya. Karena menganggap pohon punya kekuatan selain kekuatan Allah. Akik juga sama. Menganggap akik ini punya kekuatan ya, mengalahkan kekuatan Allah juga salah ya. Nah, PR kita membersihkan syirik jali dan khafi ini harus kita lakukan ya. Sebab kalau kita masih terjebak syirik khafi maupun jali ini ya, ibarat kita ini ya, kualitas ibadah kita itu tidak akan naik-naik ya, hanya sebatas itu saja gitu. Karena kita terjerat oleh belenggu syirik khafi maupun jali. Nah ini. Watlu bacalah alaihim atas mereka naba'a berita ya. Alladzina atainahu yang telah kami berikan ya.
ya, ayatina, ayat-ayat kami. Jadi bacalah tentang berita-berita soal umat-umat terdahulu. Dalam surat Al-A'raf itu sudah jelas ya, dijelaskan bagaimana umatnya Nabi Nuh, perjuangan Nabi Nuh ya, menghadapi umatnya Nabi Hud, ya, Nabi Syu'aib, Nabi Lot, ya, Nabi Soleh, itu sampai terakhir Nabi Musa. Nabi Musa yang paling panjang penjelasannya karena memang sangat heroik sekali ya. Nah, kita disuruh belajar dari tantangan yang dihadapi oleh nabi-nabi terdahulu. Ternyata ya persoalannya dengan zaman sekarang tidak jauh beda. Itulah. Makanya kalau kita bisa belajar tentang dakwah umat-umat nabi terdahulu ya, kita bisa memetakan persoalannya. Gitu. Nah, akan tetapi kita harus bisa melihat realitas zaman. Gitu. Contoh di zaman sekarang. Ini yang paling penting adalah bagaimana memurnikan tauhid ya, dari syirik, khafi dan jali. Ini penting. Ya, ini tidak harus menjadi bahasan khusus kiai, tidak, khusus ulama tidak. Ya, siapapun yang dia sudah menjadi seorang muslim akil balik yang sudah beribadah kepada Allah, tentu dalam beribadah harus bisa melepaskan diri dari syirik, khafi dan jali. Gitu. Ini yang paling penting itu. Atainahu ayatina, mereka yang telah kami berikan ayat ya. Semua nabi terdahulu diberikan ayat-ayat oleh Allah. Ya, fansalahu minha, maka dia melepas dari ayat-ayat tersebut. Dikasih pedoman hidup, aturan hidup, dikenalkan siapa Tuhanmu, dikenalkan bagaimana norma-norma hidup dalam sosial masyarakat. Fansalahu minha, semua diabaikan, semua dilepas, tidak dipakai. Fa'atba'ahu syaiton, dia lebih memilih mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Itu. Fakana minal gowin, maka orang yang demikian itu minal gowin, termasuk orang-orang yang ya, sesat. Minal al-munhamikina fid dolal bihaitsu la yurja hidayatuhu aslan. Ya, sehingga orang-orang yang seperti ini tidak bisa diharap untuk mendapatkan hidayah sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ayat yang tadi saya baca, bahwa bacalah tentang kisah-kisah umat zaman terdahulu. Mereka sudah diberikan oleh Allah yang disampaikan melalui para nabi mereka, tapi apa yang terjadi? Fansalahu minha, mereka mengabaikan. Umatnya Nabi Nuh ya, ketika diajak untuk bertauhid ya, mereka menolak. Mereka memilih ya, mencari jalan sendiri ya, sampai putranya Nuh, Kan'an juga tidak beriman. Ini salah satu contoh. Begitu juga Nabi Lot, ya, Nabi Syu'aib, Nabi Soleh, dan Nabi Musa. Dikasih pedoman hidup yang baik sesuai tuntunan Allah, dia tidak mau. Fa'atba'u syaitan, dia lebih memilih mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Itu ya, seperti nyembah berhala. Ya, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan masyarakat. Ini fa'atba'u syaitan. Ini lebih cocok dengan cara hidup seperti itu. Lah, orang yang seperti ini ya termasuk orang yang sesat ya, selamanya. Lah, kontekstualisasi ayat ini ya sekarang ya, ini juga bisa menjadi koreksi diri kita ya.
Kita tidak melihat orang lain, ya. Lihatlah diri kita. Jangan-jangan kita juga termasuk fansalaka minha, dikasih aturan beragama, bertauhid yang benar, tapi fansalaka minha, kita lepas ajaran-ajaran tauhid, ya, ajaran-ajaran tasawuf, ya, kita lepas, dianggap nggak penting. Fa'atba'u syaitan, dia lebih memilih, ya, ajakan-ajakan setan. Nampaknya semangat ibadah, tapi ibadahnya riya. Nampaknya semangat sedekah, tapi sedekahnya juga riya. Kalau tidak dicatat, tidak umumin di speaker, dia nggak semangat untuk sedekah. Ya. Jadi fa'atba'u syaitan dalam konteks sekarang ini dia beribadah, tapi motivasi ibadahnya bukan karena Allah, mengikuti bisikan setan, yaitu riya tadi, pamer. Setelah riya muncul penyakit berikutnya, ujub. Ujub tuh heran diri. Wah, merasa rajin jamaah, merasa paling suci, ya kan? Terus akhirnya mencaci orang yang nggak pernah jamaah itu. Nah, ujub ini merasa heran terhadap diri, ini juga termasuk penyakit. Ya, seharusnya dia ahli jamaah, tapi yang didasari dengan ikhlas, maka dampaknya akan tawadhu. Tawadhu itu merasa rendah hati, tidak ujub. Beda, orang yang ibadahnya, semangat ibadahnya didasari dengan riya, efek berikutnya akan muncul ujub, heran diri. Wah, saya hebat ya, saya sudah kaya raya, tapi ahli jamaah, ahli sedekah. Gitu. Ya. Giliran nggak dipuji, sedih dia, semangatnya menurun. Ya. Giliran dia jamaah nggak ada yang puji, waduh, biasanya kalau dipuji, waduh Pak Haji ini luar biasa. Ya. Wah, bisa menjadi, ya, padahal ini pujian-pujian ini sesungguhnya ini adalah jebakan setan. Gitu. Nah, maka fa'atba'u syaiton ini, ya, ternyata di zaman sekarang pun banyak yang mengikuti ajakan-ajakan setan tadi, ya. Ibadahnya sudah didasari dengan riya. Setelah riya muncul ujub, heran diri. Setelah heran diri tadi, jelek-jelekin orang, merasa dirinya paling suci, bisa jadi mengkapling surga, gitu kan, seolah-olah sudah surga pasti di tangan lah, gitu. Padahal nggak tahu kalau niatnya itu terkotori oleh riya. Setelah itu muncul sifat takabur, sombong, gitu. Sombong, merendahkan orang lain. Itu merasa dirinya segala-galanya. Ini penyakit sosial di zaman modern ini, banyak yang seperti itu. Nah, padahal itu jelas orang ini termasuk kriteria fansalahu minha fa'atba'ahu syaiton. Dia telah melepaskan diri dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran, yaitu tentang kemurnian tauhid. Harus ibadah itu semata-mata karena Allah, tidak boleh riya, tidak boleh ujub, tidak boleh takabur. Tapi ini dibuang. Dia memilih fa'atba'u syaiton, ngikutin ajakan setan. Setan tadi, ya, semangat ibadahnya semata-mata hanya pengen dipuji, hanya dari makhluk ke makhluk. Inilah yang disebut fa'atba'u syaiton. Itu. Diajak ngaji tasawuf, wah, itu ilmu bid'ah, ilmu sesat. Itu nggak perlu ngaji, gitu. Wong ilmu ngaji memperbaiki batiniah yang dasarnya jelas, ayat Al-Quran ini jelas menjelaskan seperti itu, hadis Nabi juga jelas, kok disebut ilmu bid'ah. Nah, justru yang menyebut bid'ah inilah
sesungguhnya orang-orang ahli bid'ah, ya, karena tidak memahami isinya. Ya, ilmu tasawuf rujukannya jelas Quran dan hadis, ya, rujukannya jelas akhlak Nabi besar Muhammad SAW, syariatnya Nabi Muhammad SAW. Syariat tidak sebatas aspek lahir, tapi syariat aspek batin, kan lebih sempurna daripada orang yang menganggap bid'ah dia hanya belajar ilmunya dari ilmu terjemahan. Ilmu terjemahan, bukan sampai baca kitab yang fikih-fikih, itu enggak. Itu sudah ilmunya bacanya dari buku terjemahan atau dari Google, terus nuduh ilmu tasawuf bid'ah, sesat. Ini kan namanya jahil murokab gitu ya. Jahil. Wong ngajinya saja nggak pernah, ya, dia kenal ilmu melalui terjemahan, melalui Google, ya, nggak langsung dari sumber otentiknya, tapi sudah berani nuduh-nuduh bid'ah. Ini namanya jahlun murokabun. Buduh yang numpuk-numpuk itu, ya. Dan itu di zaman sekarang nyata. Banyak kelompok-kelompok yang tadi dia belajar dari buku terjemahan, ya, kemudian pengaruh dari sebuah ideologi bahwa tasawuf tarekat itu bid'ah, ya sudah, dia kayak marketing aja itu, tasawuf bid'ah, tarekat bid'ah, isinya apa nggak tahu. Kok tahu bid'ah dari mana? Itu dari guru saya. Dari mana? Dari YouTube. Siapa? Itu yang ceramah yang jidatnya hitam itu siapa itu? Itu suka nyebut tasawuf bid'ah, tarekat bid'ah, ilmu hakikat bid'ah. Nah ini kan aneh bin ajaib. Padahal kalau dia dipotret ayat ini, itu fansalakum minha fa'atba'us syaitan. Dia sudah berani menuduh orang lain sesat, padahal dia sendiri dengan keterbatasan ilmu tadi itu juga dalam beribadah bisa jadi dalam kesesatan. Sebab apa? Yang dilakukan, ya, belum semata-mata karena Allah. Yang dilakukan semata-mata karena ingin cari pujian dari makhluk, atau sekedar dia menjadi marketing ideologi, ya, karena menjadi bagian dari sistem ini, ya. Kalau enggak dia nyebut bid'ah ini, ya nanti pengaruh kepada nilai dan lain-lainnya. Nah, ini kan artinya orang yang seperti ini, ya, semangat dakwahnya bukan lillah lagi, tapi hanya sekedar mencari kesalahan-kesalahan yang menurut dia itu dianggap salah, padahal belum tentu. Dia tidak pernah mengoreksi dirinya. Nah, sementara orang itu yang dikoreksi itu dirinya sendiri dulu, ya. Yang dikoreksi itu batiniahnya, diri kita sendiri. Oh ya, penyakit-penyakit ini kira-kira masih dominan di saya enggak ya? Kemudian, oh iya Pak, masih banyak. Mulailah dilakukan proses pembenahan diri. Gitu. Nah ini yang disebut praktek dari ilmu tasawuf ini seperti ini. Gitu, ya. Jadi fa'atba'us syaitan fakana minal ghawin, ayat ini universal. Gitu. Tidak sebatas kemudian dikapling, wah ini kan suruh belajar umat masa lalu, gitu kan. Kita kan umat zaman sekarang sudah dijamin ahli surga, belum tentu. Jangan-jangan yang disebut oleh ayat ini juga dirimu juga, gitu kan. Tinggal kejujuran diri kita dalam melihat ayat ini, kira-kira kita termasuk fansalakum minha fa'atba'us syaitan enggak? Gitu. Ketika kita dinasihati orang untuk membersihkan kotoran-kotoran batin, kita ini mendengarkan, menerima, lalu mengamalkan atau menentang. Kalau dia menentang, ya fansalakum minha fa'atba'us syaitan. Gitu, ya. Jadi ini menurut saya ini tafsiran yang semacam ini sangat mencerahkan bagi kita.
Jadi akhirnya, oh iya, ayat ini ternyata ya benar-benar universal, berlaku sepanjang masa. Toh konteks ayat ini dalam kehidupan sekarang ini nyata. Banyak orang yang nampak soleh secara lahiriah banyak, tapi apakah batiniahnya itu soleh semata-mata karena Allah? Ini yang sulit. Padahal Allah dalam hadis sudah dijelaskan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wujud fisikmu. Wujud fisik bisa jadi nampak soleh tadi. Tadi pakai baju gamis, peci putih supaya kelihatan soleh lagi, jidatnya ditambah diitemin supaya kelihatan soleh gitu ya. Nah, itu kan gampang itu. Tapi apakah hatinya soleh kan belum tentu. Lah, yang dilihat oleh Allah itu bukan aksesoris fisik lahiriah ini, enggak. Allah tidak melihat wujud fisikmu, wala ila suwarikum, dan rupamu. Berarti kan aksesoris lahiriah ini tidak begitu penting, tidak menjadi prioritas. Yang prioritas adalah qulubikum, hatimu. Sebab ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu berjamaah, saat kamu beribadah, niatmu karena Allah atau selain Allah. Ini yang penting. Ya, saat kamu beramal, niatmu itu apakah semata-mata lillah atau tidak? Pada saat kamu beramal, ketika namamu tidak tercantum, apakah kamu tersinggung atau tidak? Nah, itu. Kalau hatinya sudah, oh ya sudah, niat saya karena Allah, nggak dicantum nggak apa-apa, nggak didengar orang nggak apa-apa. Yang penting Allah Maha tahu. Nah, ini sudah, hatinya sudah mulai lempeng. Nah, melempengkan hati ini supaya semata-mata karena Allah, ini perlu proses, perlu ilmu dan perlu latihan. Tidak langsung ujuk-ujuk jadi menjadi orang yang ikhlas, itu tidak. Itu. Sebab apa ikhlas ini penting, di dalam kitab Al-Hikam dijelaskan ya, suwarul a'mal ya. Rupa-rupa amal itu cukup warna-warni. Ya. Wa arwahu, dan ruhnya itu al-ikhlas. Kalau nggak ada ikhlas di dalamnya, berarti ibadah kita nggak ada ruhnya. Gitu. Maka ini penting kita belajar ilmu-ilmu semacam ini ya. Ayat berikutnya, walau syi'na la rafa'nahu biha. Andai kami berkehendak, walau syi'na, andai kami berkehendak, la rafa'nahu, niscaya kami akan mengangkat dia. Jadi kalau Allah berkehendak mengangkat dia, semua juga bisa. Gitu kan? Menjadi beriman semua juga bisa. Walakinnahu, akan tetapi dia ya, ahlada ilal ardi, ya, dia lebih memilih turun kepada bumi. Ai in hafadho, dan lebih cenderung kepada ardi. Ya. Wattaba'a hawahu, dan lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Itu. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran bahwa orang menjadi jatuh martabatnya akhlada ilal ardi, ini orang yang jatuh martabatnya dari makom ruhani ke makom sufla, ya, makom duniawi. Ini kan karena tadi disebabkan wattaba' hawa, karena mengikuti hawa nafsunya. Gitu. Ya, seperti tadi saya jelaskan, kalau orang yang orientasi ibadahnya sudah lillah billah fillah, nah itu ya. Ya sudah lillah billah fillah, ya itu insya Allah terlepas dari jebakan hawa nafsu. Nah ini ahlada ilal ardi wattaba' hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, untuk mengenali hawa nafsu ya, ini tidak dibahas ilmu fikih. Ilmu lain nggak bahas. Yang bahas ilmu apa? Ilmu tasawuf.
Maka cari kitab manapun, apalagi fikih, apalagi hadis, ya hadis yang sifatnya masih umum. Tapi pembahasan secara mendetail itu yang adanya di kitab-kitab tasawuf. Misalkan Imam Ghazali punya Ihya Ulumuddin, pembahasan hawa nafsunya lebih detail dan aplikatif. Itu dasarnya ya nas Quran dan hadis. Ya, Ibnu Arabi punya kitab Tadbiratul Ilahiyah, itu juga jelas memetakan hawa nafsu di dalam diri kita. Itu. Jadi kalau Anda orang ngapain belajar kitab, ngapain belajar tasawuf, ya ini namanya orang yang gelap, ya, buta dalam peta keilmuan. Sebab nyari penjelasan wattaba hawahu ini di kitab fikih nggak ada, di kitab-kitab lain nggak ada. Yang membahas secara detail itu kitab tasawuf. Lah ini ulamanya dibid'ahin kan, Ibnu Arabi disesatin, Imam Ghazali disesatin. Itu padahal ini ulama-ulama yang luar biasa. Yang nyesatin orang awam, nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, padahal kalau kita membahas wattaba hawa, kalau kita lihat Ihya yang 4 jilid itu di situ sangat mencerahkan bagaimana Imam Ghazali menggambarkan, memetakan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sebagai nafsu yang muhlikat, yang destruktif, yang merusak kualitas rohani kita. Gitu. Maka untuk bisa kembali kepada jadi diri sebagai manusia yang hakiki, ya hawa nafsu ini harus ditundukkan. Dan ini teorinya ada di ilmu tasawuf. Gitu, ya. Maka kalau orang yang bid'ah satin itu tanda hatinya keras, nggak bisa menerima ilmu-ilmu yang penuh kelembutan ini. Ya. Nah, orang yang seperti itu diibaratkan oleh Al-Quran, famasaluhu, maka perumpamaan dia kamasalil kalbi, seperti anjing. Al-Quran galak juga ini ya. Mengumpamakan orang yang tadi mengikuti hawa nafsunya, ya. Itu seperti anjing. Apa sih sifat dari anjing? Ya, anjing itu sifatnya ada yang baik, ada yang buruk, ya. Karena anjing ini ya di Al-Quran juga disebut sebagai hewan yang setia menemani Ashabul Kahfi, yaitu. Ini berarti sifat yang baik. Lah, sifat yang buruk ini dijelaskan untuk objek ini. Untuk siapa? Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, orang yang tidak mau belajar bagaimana melawan, menundukkan hawa nafsu, bahkan dia menentang, nggak ada ilmu tentang hawa nafsu, gitu kan? Padahal ayatnya jelas. Kalau dia menolak Ihya, sama aja menolak ayat ini. Karena Ihya itu membahas, mengurai secara detail tentang wattaba'ah hawa. Nah, perumpamaan mereka seperti anjing. Intahmil aliyas, jika kamu kejar, ya, alaihi, atas kalb, yalhas, dia akan menjulurkan lidahnya, melet-melet, ya. Dikejar, dia lari, tetap sambil melet-melet, gitu. Autadrukuhu, atau kamu biarkan, ya, biarkan dia berhenti, yalhas, melet-melet juga. Ini gambaran Al-Quran soal tadi orang yang keras hatinya, ya, tidak mau membersihkan batiniahnya, dia lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Itu ibarat tadi dikasih pencerahan soal ilmu-ilmu batiniah, yalhas, melet-melet, artinya mengabaikan, tidak memperhatikan, simbol mengabaikan, ya. Autotru atau dibiarkan sama saja, dia nggak mau ada upaya untuk belajar bagaimana membersihkan kotoran-kotoran batin, nggak mau, nggak ada upaya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Demikian itu perumpamaan kaum-kaum yang telah kadzdzabu bi ayatina,
yaitu menganggap bohong ayat-ayat kami. Gitu. Maka kalau orang ada yang menuduh tasawuf bid'ah, ini termasuk kadzdzab bi ayatina. Sebab objek tasawuf adalah membersihkan kotoran-kotoran batinnya. Salah satu ayatnya jelas, ya, yaitu wattaba hawa, ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain. Kalau ada orang lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya, ya ini ibaratnya orang yang tidak mau membersihkan kotoran batiniahnya. Gitu. Jadi di Jawa itu ada kiai, waktu saya kecil itu sering diajak sowan sama bapak ibu saya, itu Mbah Mangkli namanya, Mbah Mangkli, ya. Itu tempat tinggalnya di Pegunungan Mangkli, ya. Daerah Tegalrejo, lurus lagi ke arah gunung. Itu beliau, ini salah satu keunikan Mbah Mangkli, itu kalau pengajian atau menyampaikan nasihat kepada tamunya, gitu, itu langsung ditunjuk dengan ya nafsu binatangnya, gitu. Ya, saya dapat cerita ini, ya, cerita ini saya dapat dari bapak saya ketika bapak saya terus bersama beberapa orang, gitu. Nah, di situ saat sowan itu Mbah Mangkli duko, marah dengan menyampaikan kalimat-kalimat tadi. Ternyata salah seorang ini ya dianggap seperti kalep tadi, ya karena dia menjual ayat-ayat Allah, gitu. Ya, detailnya tidak saya jelaskan, tapi yang jelas dia termasuk orang yang wattaba hawa. Dia mengikuti hawa. Dia orang berilmu tapi mengikuti hawa nafsunya. Dia menjual ayat-ayat Allah, kadzabu bi ayatina. Tidak yakin dengan ayat Allah. Maka saat itu disebut dengan ditukani dengan istilah tadi. Ini cerita yang saya dengar langsung dari bapak saya yang saat itu hadir, gitu. Maka ayat ini benar, gitu. Jadi kalau ada orang berilmu kok ya sudah mengikuti hawa nafsunya, ya, wa kadzdzabu bi ayatina, dia menganggap bohong ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah, maka ya orang-orang yang seperti ini, ya, kamasiril kalbi intahmil alaihi yalhas au tatruhu yalhas. Ini sebagai umpamaan orang-orang yang memiliki sifat seperti itu, ya. Faksusil qososo, maka ceritakan al qososo, kisah-kisah itu. Jadi sampaikan kepada umat, sampaikan kepada publik tentang orang-orang yang melakukan, menganggap bohong ayat-ayat Allah kemudian mengikuti hawa nafsunya. Itu. Ini udah jelaskan oleh Al-Qur'an. Sampaikan supaya apa? La'allahum yatafakkarun, supaya umat ya berpikir, gitu. Jadi kalau ada ulama kok dia nyesatin ilmu tasawuf, ilmu thariqah, sementara dia tidak tahu dalamnya, ya, padahal orang belajar ilmu tasawuf thariqah itu ya pasti dia sudah komplit ilmunya, nahwu shorob, sampai ilmu fikih, ilmu semua sudah tahapan puncaknya itu ada di ilmu tasawuf dan prakteknya ilmu thariqah itu. Nah, kok disesat-sesatin padahal dasarnya jelas, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti, ya, perjalanan Nabi besar Muhammad SAW untuk menyucikan kotoran-kotoran batiniah, ya. Kalau Nabi sendiri melakukan kholwat bolak-balik ke Gua Hira kurang lebih 15 tahun ini dalam rangka untuk tazkiyatun nufus. Lah kita umat yang sudah tidak maksum, ya, Nabi yang maksum saja itu kholwat bolak-balik ke Gua Hira yang tingginya luar biasa itu kurang lebih 15 tahun sejak nikah sampai usia 40. Lah itu Nabi, ya, kita ini umat yang mesum, ya, bukan maksum.
Banyak khilafnya kok disuruh membersihkan diri dari hawa nafsu berat, malah menganggap sesat, malah menganggap bid'ah. Ya sudah, apa yang disampaikan oleh ayat ini benar gitu. Lah umat Allahum yatafakkarun, supaya mikir, oh ya sebenarnya ilmu yang diajarkan oleh para mursyid, oleh para sufi ini ya benar, ada dasarnya semua. Itu jangan ikut-ikutan orang yang tidak paham itu ya. La'allahum yatafakkarun. La'allahum yatafakkarun ini harapannya publik bisa terbuka ya, pemahaman dan wacana keislamannya, sehingga ngerti ternyata ilmu tasawuf, ilmu yang terkait dengan mencegah hawa nafsu dan kotoran-kotoran batinnya, itu dasar Qur'annya jelas, dan ini perlu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak, maka kita akan menjadi orang yang akan dikuasai oleh setan. Itu fa'atba'u syaitan, kita akan mengikuti langkah-langkah setan. Sa'a masalal qaumil ladzina kadzabu. Sa'a sangat buruk sekali masalah perumpamaan al-qaumu qaum alladzina kadzabu. Jadi perumpamaan terhadap orang yang menganggap bohong ayat Al-Qur'an itu ya sangat buruk sekali ya. Orang-orang yang kadzabu bi ayatina, menganggap bohong ayat-ayat kami, wa anfusahum, dan dirinya kanu, mereka ada yadlimuna, mereka dolim. Jadi perumpamaan tadi seperti anjing yang melet, itu kan perumpamaan yang sangat buruk sekali. Dan itulah perumpamaan orang-orang yang menjual ayat dan tidak mau, dan menjual ayat mengikuti hawa nafsunya, dan tidak mau membersihkan hawa nafsunya dari hawa nafsunya ya. Tidak mau membersihkan hawa nafsunya dari belenggu setan tadi dan iblis ya. Kemudian selanjutnya may yahdillah, man barang siapa yahdi, yang mendapatkan petunjuk, yang memberikan yahdi, memberikan petunjuk siapa Allah, bahwa maka bermulaman al-muhtadi, itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ciri-ciri may yahdillah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah itu gampang. Misalkan di zaman sekarang ini ya, melalui pengajian online seperti ini ternyata efek dampaknya, kemaslahatannya cukup besar sekali ya. Itu saya ya mendapatkan beberapa pesan ya dari Aceh, dari Batam, dari Sulawesi ya, dari Pontianak. Ini saya sebut sebagai contoh aja. Mereka merasakan mendapatkan pencerahan. Oh iya, ternyata kalau sesuai ayat ini, pintu hidayah yang bisa mengetuk hati mereka sampai bisa menerima ajaran-ajaran para sufi ini ya, sekalipun melalui media modern, ternyata itu menjadi pintu menjemput hidayah. Nah, di sini dalam ayat ini, may yahdillah, man barang siapa yahdi, yang mendapatkan memberikan petunjuk siapa Allah, bi ayyuwafiqahu ala ismail kalimat, dia merasa cocok mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang ilmu yang hak, yaitu terutama ilmu tasawuf, terutama ilmu ya hakikat dan tarekat. Oh kok iya, batinku cocok ini. Oh iya, ini yang saya cari. Nah ini bi ayyuwafiqahu ala ismail kalimatil haq. Nah, itulah berarti Allah punya kehendak, melalui inilah Anda mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada diri Anda. Itu may yahdillah fawwal muhtadi, maka dia akan mendapatkan petunjuk ila tauhidihi ya. Sehingga punya kesadaran untuk membersihkan tauhidnya, yang awalnya tauhidnya itu masih dipenuhi syirik khafi ya, yang selama ini dia ibadah itu semangat tapi masih dipenuhi dengan riya, ujub, takabur. Tapi setelah mendengarkan pencerahan-pencerahan ilmu tasawuf ini, kemudian memurnikan tauhidnya.
oh iya, saya beribadah harus semata-mata lillah, bukan karena pujian, bukan karena manusia, bukan karena atasan lagi. Ini ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa disesatkan. Nah, bagaimana disesatkan? Bi ayyudil, dia disesatkan dari jalan selain Allah. Dengan cara apa? Bi ingkari, dengan cara mengingkari ayat-ayat Allah. Apa yang disampaikan ini, dan para sufi juga merujuk ayat-ayat ini, tapi dianggap itu mah ajaran sesat, itu mah ajaran nggak benar. Ini namanya biingkari ayatihi, dia menolak, batiniahnya menolak. Ya pasti ada. Kalau ayat ini menjelaskan seperti ini, berarti dalam konteks sosial, ya ini tentu ada pendengar yang bisa menerima dengan kejujuran hati, ada pendengaran yang menolak. Tadi, alah apaan sih itu, ilmu apaan sih itu, nggak penting. Ya ini biingkari ayati wa takdzibi rasulihi, dan mereka menganggap bohong. Padahal yang disampaikan ini adalah ajaran para nabi, ya, ajaran bersumber dari Al-Quran dan ajaran yang disampaikan oleh para sufi. Dia menganggap bohong, gitu ya. Faulaika humul khasirun, maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dijauhkan, ya, oleh Allah dari nur ilahiyah, dan mereka disesatkan. Humul khasirun, mereka itu orang-orang yang akan merugi. Meruginya nanti pada saat sakaratul maut, ya, merasakan tiba-tiba selama ini ibadahku hanya sia-sia karena ibadahnya banyak didasari sebatas riya, pengen dilihat orang, akhirnya menyesal. Nampaknya kok banyak ibadahnya, tapi nggak ada kualitasnya, karena nggak ada riya, nggak ada ikhlas di dalamnya. Semua banyak didasari dengan riya. Sebab apa? Tidak tersentuh ilmu tasawuf. Itu, ya. Maka menyesal lagi nanti di akhirat ketika yaumul hisab, ya, ketika pembagian buku catatan amal, ya. Itu ternyata kok saya menerima pakai tangan kiri, padahal saya di dunia ahli ibadah, saya sudah haji, sudah macam-macam. Terus ini kisah di ada seorang yang ahli ibadah waktu di dunia, terus dia protes, malaikat ini gimana? Ini saya ahli ibadah di dunia, ya, masjid itu semua saya bangun, gitu. Saya bantu fakir miskin semua. Terus kok sampai saya menerima catatan buku dari tangan kiri? Ini gimana? Ini salah ini nulis, ya. Malaikatnya balikinya enteng sekali. Lah, waktu kamu beramal itu di dunia itu karena Allah atau karena manusia? Nah, baru dia diam, menyesal. Oh iya, ternyata waktu di dunia saya sedekah hanya sekedar pengen dilihat orang. Saya rajin ke masjid hanya pengen dilihat orang. Saya rajin bangun masjid, bangun ini. Semua didasari hanya pengen tenar, hanya pengen dilihat orang. Akhirnya minus amalnya. Nah, penyesalan yang di akhirat seperti itu sudah tidak ada gunanya lagi. Maka di sini ayat ini humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa termasuk orang mayyahdillah fawwal muhtadi, yaitu orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan senantiasa istiqomah dalam petunjuknya ini sampai akhir hayat kita, sehingga nanti di akhirat kita termasuk orang humul muflihun, yaitu orang yang sukses, orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai sini dulu cukup. Wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.